Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, dari video sekarang dan beberapa video ke depan, kita mau bicara nih tentang yang namanya narcissistic injury. Kita mau bicara tentang apa itu narcissistic injury, apa saja yang bisa menyebabkan narcissistic injury, dan kemudian apa yang terjadi ketika misalnya narcissistic injury itu terjadi. Di video ini kita mau bahas dulu teman-teman, apa sih sebenarnya narcissistic injury? Jadi injury itu kan artinya cedera ya teman-teman, identik dengan rasa sakit atau hal negatif yang terjadi kepada seseorang. Nah, kita tahu ketika seseorang jadi korban narsistik, dia akan mengalami banyak hal yang merugikan dirinya dia. Nah, banyak orang mengira bahwa ketika kita mengatakan narcissistic injury, itu adalah rasa sakit yang diterima oleh korban narcissistic abuse. Artinya rasa traumanya mereka, hal yang mendegradasi mereka, hal yang menghancurkan hidup mereka. Tetapi, teman-teman, yang harus diketahui, sebenarnya narcissistic injury itu adalah injury atau rasa sakit yang dialami oleh seorang narsistik. Artinya, itu adalah injury yang bukan dialami oleh korbannya, tetapi dialami oleh si narsistik. Nah, sekarang bagaimana kita memahami tentang narcissistic injury ini? Jadi kemarin, teman-teman, kita udah bahas tentang yang namanya narcissistic false self. Apa itu? Itu adalah sebuah topeng yang dipakai oleh seorang narsistik untuk menutupi rasa rapuhnya dia. Jadi, teman-teman, seorang narsistik itu sebenarnya adalah seseorang yang punya rasa rapuh, punya self-esteem yang sangat rendah. Mereka gampang sekali tersakiti harga dirinya. Nah, tetapi mereka menolak mengakui itu. Mereka tidak mau mengakui itu, dan kemudian alih-alih memperbaiki diri mereka justru menggunakan cara lain untuk menutupi hal tersebut, yaitu dengan membentuk false self-nya mereka, ya, atau topeng yang mereka bikin untuk menutupi rasa insecure-nya mereka. Jadi, ketika mereka menampilkan grandiosnya mereka, atau kebesaran mereka, ketika mereka merendahkan orang lain, itu sebenarnya mereka lakukan untuk menutupi rasa insecure-nya mereka, rasa ketakutan mereka akan harga diri mereka yang rendah. Nah, topeng ini mereka pakai terus ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Artinya, yang mereka tampilkan itu bukan jati diri mereka yang sebenarnya. Oke? Nah, dalam kehidupan sehari-harinya mereka ketika berinteraksi dengan siapapun, ketika orang-orang atau supply-supply yang berinteraksi dengan mereka setuju dengan mereka, artinya tidak men-challenge atau tidak menantang topeng yang mereka tampilkan tersebut, semua akan baik-baik saja. Ketika kamu bersedia menjadi supply-nya mereka, mengagumi mereka, mengikuti apa yang mereka katakan, mengikuti narasi yang mereka berikan, semua akan baik-baik saja. Tetapi kita tahu, tidak semua orang akan melakukan itu. Ketika seseorang men-challenge atau menantang si narsistik yang kemudian merobek topeng yang mereka tampilkan, dan kemudian menciderai harga diri mereka, atau menyerang harga diri mereka, saat itulah seorang narsistik itu akan merasa sakit. Dan rasa sakit itulah yang disebut narcissistic injury. Jadi mudahnya adalah narcissistic injury itu adalah rasa sakit yang dialami oleh seorang narsistik karena seseorang men-challenge atau menantang harga diri mereka. Lebih mudahnya tuh begini teman-teman. Ya, kita dalam kehidupan normal sehari-hari kita tuh kan nggak mungkin selalu setuju dengan orang lain. Kita tidak bisa selalu seirama dan sependapat dengan orang lain. Okay? Dan kita juga tidak bisa selamanya menyenangkan orang lain. Gitu ya. Kalau kamu punya kehidupan yang normal atau hubungannya sehat, ketika kamu punya ketidakseiramaan, ya, itu sesuatu yang mungkin biasa-biasa saja. Kita semua belajar untuk menerima bahwa kita tidak harus sependapat dalam segala hal. Okay? Tetapi problemnya adalah ketika kamu berhubungan dengan seorang narsistik, ketika kamu tidak sejalan dengan seorang narsistik tidak bisa menerima itu. Dan dia akan menganggap bahwa kamu adalah musuhnya dia ketika kamu tidak seirama dengan dia. Kenapa? Karena itu menciderai harga dirinya dia. Bahwa dia adalah orang yang powerful, bahwa dia adalah orang yang perfect, dan kalian itu adalah supply-nya dia yang harus menuruti semua kemauannya dia, gitu. Jadi ketika orang normal, ya, kita katakan bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat, seorang narsistik nggak bisa melakukan hal tersebut. Dan ketika ketidaksepakatan itu terjadi, itu melukai harga dirinya si narsistik. Dan itu menyebabkan narcissistic injury.
Dan ketika itu terjadi, berubahlah seorang narsistik. Dari orang yang awalnya kita kenal begitu baik, ya, begitu menyenangkan, ya relationship yang baik dengan kita, dia bisa berubah sangat drastis menjadi seseorang yang akan menyerang kita habis-habisan. Dan itu semua terjadi karena narcissistic injury-nya dia. Nah, di video-video berikutnya kita akan belajar apa sih yang menyebabkan narcissistic injury itu terjadi. Tetapi sekilas untuk teman-teman tahu ya, narcissistic injury yang biasa terjadi pada seorang narsistik itu biasanya melibatkan dua hal. Satu, kritik. Dua, itu pengabaian. Jadi narsistik itu sangat sensitif terhadap kritik dan pengabaian. Pengabaian dalam arti ketika dia diabaikan, tidak dianggap, itu akan menyebabkan narcissistic injury yang sangat kuat bagi seorang narsistik. Selain kritik. Memang mungkin saja semua orang akan sensitif terhadap kritik. Dan juga tidak ada orang yang senang untuk diabaikan. Tetapi narsistik merespon itu berbeda dengan orang yang normal. Mereka akan merespon jauh lebih ofensif terhadap kritik dan pengabaian dibanding orang-orang yang normal, karena itu sangat menciderai harga diri mereka. Oke? Nah, sebagai penutup teman-teman, mungkin ada teman-teman yang berpikir begini, Abang, kalau begitu, kalau misalnya kita bisa selalu seirama dengan seorang narsistik dan tidak menyebabkan narcissistic injury kepada si narsistik, dia nggak akan nyerang kita dong. Gitu ya. Secara teori, jawabannya iya. Tetapi yang harus kalian ketahui, itu tidak mungkin dilakukan. Ya. Kenapa? Karena kamu nggak mungkin selamanya bisa seirama dengan seorang narsistik. Kamu pasti akan secara tidak sengaja menyebabkan narcissistic injury kepada seorang narsistik. Kenapa? Karena apa yang bagi kita normal, itu belum tentu normal bagi seorang narsistik. Seberapa baik pun kamu berusaha, kamu pasti tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi dari seorang narsistik. Kamu pasti akan secara tanpa sengaja menyebabkan narcissistic injury. Kenapa? Karena sekali lagi, hal yang normal bagi kita, itu belum tentu normal bagi seorang narsistik. Contoh, ketika kamu misalnya mengingatkan seorang narsistik akan kesalahan yang dia lakukan, ketika bagi orang normal itu sesuatu yang biasa, bagi seorang narsistik itu bisa saja berarti adalah sebuah kritik atau sebuah penghinaan. Dan itu akan menyebabkan narcissistic injury bagi dia. Ketika kamu biasa tidak sependapat dengan orang lain dan itu normal, bagi seorang narsistik, itu adalah sebuah penghinaan. Dan itu juga akan menyebabkan narcissistic injury bagi dia. Jadi, apapun yang kamu lakukan, sekuat apapun kamu berusaha untuk seirama dengan seorang narsistik, kamu pasti akan secara tanpa sengaja menyebabkan narcissistic injury kepada seorang narsistik. Tetapi ingatlah, itu bukan salah kamu. Karena tidak ada seorang pun yang akan bisa memenuhi ekspektasi yang tidak realistis dari seorang narsistik. Oke? Nah, itu aja beberapa hal tentang narcissistic injury. Semoga teman-teman bisa mengerti. Di video berikutnya kita akan belajar tentang apa saja yang menyebabkan seorang narsistik mengalami narcissistic injury. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.